Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya kalian semuanya? Pak Indin berharap anak-anak tetap semangat dan sehat selalu. Dalam video pembelajaran kali ini, nanti Pak Indin akan membahas yaitu tema 1, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Seperti biasa, silahkan anak-anak menyiapkan dulu alat tulisnya, buku LKS maupun paketnya. Anak-anakku semua, sebelum kita mengawali pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberikan kemudahan dalam memahami materi yang Pak Indin sampaikan lewat video. Berdoa. Baiklah anak-anak, mari kita langsung saja menyimak video pembelajaran berikut ini. Dan anak-anak juga membuka buku paket maupun LKS-nya. Yang pertama, kita akan belajar yaitu tentang teknik melempar bola. Anak-anak pasti suka bermain lempar tangkap bola, kan? Baiklah, berikut ini adalah ada 3 jenis teknik melempar bola. Yang pertama adalah lemparan melambung, kemudian lemparan mendatar, dan lemparan menyusur. Bahas yaitu lemparan yang pertama, yaitu lemparan melambung. Nah, anak-anak dalam melempar melambung itu anak-anak harus perhatikan yaitu posisi berdiri, yaitu tegak, sambil kaki maju 1 langkah ke depan, tangan yang memegang bola ditarik ke belakang atas, siku sedikit ditekuk sehingga badan agak condong ke belakang. Lalu lutut kaki belakang ditekuk sedikit, pandangan searah sasaran. Yang kedua adalah ayunkan lengan ke depan dan disertai dengan lecutan pergelangan tangan melalui atas bahu. Nah, anak-anak bisa mempraktekkan nanti di. Yang kedua adalah lemparan mendatar. Nah, dalam lemparan mendatar ini anak-anak juga harus perhatikan posisi berdirinya, yaitu berdiri tegak sambil kaki maju 1 langkah ke depan. Tangan yang memegang bola ditarik ke belakang melalui samping badan. Badan sedikit diputar. Lutut kaki belakang sedikit ditekuk sehingga badan agak condong ke belakang. Pandangan tetap yaitu mengarah ke sasaran. Yang kedua, ayunkan lengan ke depan melalui samping badan secara mendatar. Setelah bola terlepas dari tangan, langkahkan kaki ke belakang ke depan sebagai gerak lanjutan. Bisa anak-anak untuk melakukan nanti? Saya kira pasti anak-anak bisa. Yang ketiga adalah lemparan menyusur tanah. Nah, lemparan menyusur tanah, anak-anak perhatikan gambarnya. Nah, juga posisi berdiri tegak sambil maju 1 langkah ke depan. Tangan yang memegang bola ditarik ke belakang melalui samping badan. Badan sedikit diputar, lutut kaki belakang ditekuk sehingga badan agak condong ke belakang. Pandangan ke arah sasaran. Yang kedua, yaitu ayunkan tangan ke depan melalui samping badan menyusur tanah atau mengarahkan ke bawah. Yang ketiga adalah segera setelah bola lepas dari tangan, langkahkan kaki belakang ke depan sebagai gerak lanjutan. Nah, itu tadi anak-anak, yaitu lemparan melambung, lemparan mendatar, dan lemparan menyusur tanah, dan cara serta posisi badan kita saat melakukan kegiatan tersebut. Berikutnya, saat
kita menangkap bola. Nah, tadi melempar bola, sekarang menangkap bola. Yaitu teknik menangkap bola yang datangnya melambung atau vertikal. Nah, bagaimana caranya? Yaitu sama. Yang pertama adalah berdiri, kedua kaki dibuka selebar bahu, kedua tangan lurus ke atas, arah pandangan tertuju ke arah datangnya bola. Kemudian yang kedua adalah kedua telapak tangan direnggangkan dan lemas saja, membentuk ya seperti pada gambar. Saat bola menyentuh telapak tangan, tarik kedua tangan ke arah dada. Nah, di pada gambar. Kalau menangkap bola dengan yang datangnya mendatar, itu bagaimana? Yang pertama, posisi kita harus berdiri, kedua kaki dibuka melebar bahu, kedua tangan diluruskan ke depan setinggi bahu. Perhatikan gambarnya anak-anak. Yang kedua adalah telapak tangan dibuka dan saling berdekatan atau menempel. Arah pandangan tertuju ke arah datangnya bola. Berikutnya, saat bola menyentuh telapak tangan, tarik kedua tangan ke arah dada. Ya. Yang ketiga adalah cara menangkap bola yang datangnya menyusur tanah. Itu sikap kita adalah sambil berlutut, kedua tangan diletakkan di depan lutut, telapak tangan menghadap ke depan. Nah, dan ya, sikap sambil berdiri, kaki rapat, badan dibungkukkan, kedua tangan diletakkan di depan kedua kaki. Itu ada gambar yang gambar yang ketiga yaitu sikap sambil berdiri pada salah satu lutut. Ya. Nah, sedang kaki yang lain di depan dan kedua tangan diletakkan di antara kedua kaki tersebut. Nah, nanti ya mempraktekkan di rumah. Iya, tentunya pasti bisa. Sekarang kita akan membuat peta pikiran tentang perkembangbiakan hewan. Kemarin Pak Indi sudah menjelaskan tentang perkembangbiakan hewan. Ada berapa anak? Ya, ada 3 ya, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, peta pikiran yang anak buat nanti yaitu perkembangbiakan hewan. Nah, seperti ini. Nah, perkembangbiakan hewannya apa? Vivipar. Nah, yang kita bahas nanti tadi vivipar. Yaitu apa? Melahirkan. Apa itu penjelasannya? Yaitu hewan berkembang biak dengan cara melahirkan anaknya. Nah, kemudian peta pikiran berikutnya yaitu ciri-ciri. Nah, ciri-ciri hewan yang berkembang dengan vivipar yaitu memiliki daun telinga. Kemudian apalagi? Pada Pak Indi juga sudah membahas tubuhnya ditutupi apa? Bulu atau rambut. Nah, mana anak? Iya, tubuhnya ditutupi rambut, bukan bulu ya. Kalau bulu adalah ovipar. Nah, kemudian contoh dari hewannya atau kalau di sini vivipar yaitu kucing, kambing, kerbau, dan lain-lain. Nah, tugas anak-anak nanti adalah membuat peta pikiran seperti ini, tapi dalam buku tulis tentang perkembangbiakan ovipar, ovovivipar, dan vivipar. Mungkin anak-anak juga membuat kembali ya dengan contoh yang berbeda atau ciri yang ditambah juga. Mana anak-anak sudah bisa nanti membuat peta pikiran seperti contoh dari Pak Idun ini? Iya, tentunya anak-anak. Berikutnya adalah kita nanti akan menentukan ide pokok dan fakta atau informasi dari sebuah teks.
Nah, dalam video-video pembelajaran yang lalu Pak Indu juga sudah membahas tentang ide pokok, fakta ya, atau informasi. Nah, anak contoh ini ya, ada sebuah teks satu paragraf yaitu judulnya ayam. Daging dan telur ayam sangat bermanfaat bagi kita. Oleh karena itu, ayam banyak dipelihara dan diternakkan. Coba amati, adakah orang yang memelihara ayam di sekitarmu? Nah, anak-anak coba tentukan apa ide pokoknya dan apa fakta atau informasi dari paragraf di atas. Baik, berikut ini adalah fakta atau informasi dari paragraf di atas. Daging dan telur ayam sangat bermanfaat bagi kita. Itu adalah fakta yang pertama atau informasi yang pertama. Informasi yang kedua yaitu ayam banyak dipelihara dan diternakkan. Ide pokoknya yaitu manfaat ayam. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa membuat atau menentukan ide pokok dan informasi penting dari sebuah paragraf? Iya, anak-anak nanti bisa mengerjakan soal-soal yang ada di buku paket maupun soal yang ada di LKS. Khususnya yaitu pembelajaran ketiga. Kalau di LKS sampai halaman 50 itu adalah menentukan ide pokok dan fakta informasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nah, itu tadi anak-anak video pembelajaran pada hari ini. Gimana anak-anak? Apa sudah bisa memahami materi yang Pak Indu sampaikan dari video tadi? Iya, apabila anak-anak kurang memahami, anak-anak bisa membaca kembali buku paket maupun LKS karena materi berasal dari situ, dan mencoba semua latihan yang ada di buku paket maupun LKS, terutama yang subtema 2 pembelajaran yang ketiga. Sampai di sini dulu video pembelajaran hari Pak Indu. Kita bertemu lagi dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.